Ya, baik. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah soal berbentuk ekuivalensi ya. Di sini berbunyi negasi P atau buka kurung P dan Q tutup kurung ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan apakah pernyataan majemuk ini ekuivalen satu sama lain atau tidak ya. Di sini ada petunjuknya. Pembuktian keekivalenannya bisa menggunakan tabel kebenaran untuk latihan awal dan menggunakan metode pembuktian yang lebih intuitif jika Anda sudah mahir ya. Nah, yang pertama saya akan menggunakan tabel kebenaran. Tabelnya saya membuat 6 kolom ya. Karena dalam 6 kolom itu kita bisa lihat apa saja yang harus diisi. Ya, seperti ini. Jadi 6 kolom, kemudian di tabel itu kita akan mengisikan entry-entry atau macam-macam atribut yang akan kita pakai untuk menunjukkan ekuivalen atau tidaknya pernyataan majemuk di atas ya. Jadi di sini adalah P, kemudian Q ya. Saya adalah Q di sini, kemudian ada negasi P. Setelah itu ada di sini ada pernyataan P dan Q ya. Kemudian ada lagi pernyataan negasi P atau P dan Q ya. Ini dimasukkan semua ke dalam tabel dan yang pernyataan terakhir adalah negasi P atau Q. Ya, seperti itu. Ini adalah entry tabel atau masukan-masukan tabel yang harus kita isi dengan kemungkinan-kemungkinan pertama. Ini kita kasih nomor ya, supaya mudah. Ada nomor kolom. Nah, nomor kolom ini tujuannya untuk memudahkan kita menghubungkan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Kemudian kemungkinan pertama, kita ambil jika kedua pernyataan benar. Di sini pasti negasi dari P adalah salah. Kemudian P dan Q berarti kita menghubungkan kolom 1 dengan kolom 2. Tentu benar. Kemudian di sini negasi P atau ya P dan Q berarti kita menghubungkan negasi, maksudnya kolom 3 dengan kolom 4 ya. Jadi salah dengan benar kita disjungsikan, kesimpulannya benar. Kemudian kolom 6 ya, negasi P atau Q, negasi P kolom ketiga, Q-nya kolom kedua. Jadi kolom 3 dikonjungsikan dengan kolom kedua, S konjungsi B, kesimpulannya masih benar. Kemudian di kemungkinan kedua untuk benar dan salah, negasi P-nya tentu salah. Ya, P dan Q berarti kita konjungsikan antara kolom 1 dan kolom 2. Benar salah, konjungsinya salah. Kemudian kolom 3 dengan kolom 4 kita disjungsikan salah-salah, disjungsinya salah. Kemudian kolom ketiga dengan kolom kedua kita konjungsikan. Ya, SS tentu konjungsinya juga salah. Kemungkinan ketiga untuk SB, negasi P-nya tentu benar. Kemudian konjungsi antara kolom 1 dan kolom 2, SB konjungsinya salah. Kemudian kolom 3 konjungsi kolom 4, berarti SB konjungsinya masih benar. Sedangkan kolom 3 negasi P konjungsi kolom 2 benar ya, B dengan B konjungsinya benar. Kemudian yang terakhir, kemungkinan terakhir adalah keduanya salah. Di sini negasi P-nya benar, kemudian P dan Q-nya. Hati-hati untuk P dan Q dari kedua pernyataan yang berlaku salah, tentu kesimpulannya adalah salah. Kemudian kolom 5 diisi dengan disjungsikan kolom 3 dengan kolom 2. Benar salah, disjungsinya benar. Kemudian kolom 6 diisi dengan maksud saya tadi di kolom kelima ya, saya ulangi, kolom kelima kita mendisjungsikan kolom 3 dengan kolom 4 ya. Kolom 3 kolom 4 disjungsinya benar salah benar.
dan kolom terakhir kita disjungsikan kolom 3 dengan kolom 2 BS ya. BS di sini disjungsinya benar. Nah, dari proses ini terlihat bahwa kolom 5 dengan kolom 6 memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwa kedua pernyataan ini bernilai ekivalen ya, karena memiliki nilai kebenaran yang sama. Seperti itu. Ini saya tandai dulu dengan warna kuning ya, supaya membedakan dengan kolom lainnya. Nah, inilah pembuktian ekivalenan dua pernyataan. Sekarang, kalau menggunakan aturan pembuktian secara intuitif, bisa saja ya. Ini saya sarankan jika Anda ingin melatih kemampuan Anda secara lebih dalam. Namun untuk kompetensi kali ini cukup menggunakan tabel kebenaran dulu ya, sesuai dengan jurusan Anda. Nanti boleh kalau ingin menambah pemahaman dan keterampilan bisa menggunakan pembuktian. Referensinya ada pada buku halaman 12 ya. Di situ Anda bisa melihat tabel ekuivalensi. Nah, tabel ekuivalensi. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, kita ambil dari pernyataan sebelah kiri ya, akan kita tunjukkan ke sebelah kanan apakah betul. Yang sebelah kiri ini kita modifikasi sedemikian rupa menghasilkan pernyataan yang sebelah kanan. Nah, ini kita lakukan modifikasi atau ini ya, perubahan bentuk menggunakan aturan ya. Saya menggunakan aturan distributif. Kita coba lihat apa sih bunyi aturan distributif. Nah, distributif itu seperti ini ya. Distributif pada dua bentuk, ada konjungsi terhadap disjungsi dan sebaliknya. Nah, ini salah satu bentuknya adalah yang kedua ya, yang mirip dengan soal kita. Bentuk kedua yaitu konjungsi terhadap disjungsi. Jadi bentuknya adalah seperti di distribusi ke dalam ya. Jadi negasi P ini distribusi atau ya, atau P ya. Nah, seperti itu. Ini tak kasih kurung. Itu dikasih kurung supaya memisahkan dengan yang suku berikutnya. Nah, kemudian ada tanda konjungsi di sana. Konjungsinya di tengah ya. Nah, saya copy di sebelah sini. Kemudian buka kurung lagi. Yang kedua, kita hubungkan negasi P. Ya, di sini negasi P kemudian dihubungkan dengan Q ya. Tentu operasinya adalah atau disjungsi Q ya. Saya Q kecil. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan hukumnya identitas ya. Maksud saya hukum distribusi. Atau sifatnya distributif ya. Distributif. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di bagian ini, kita copy ya. Nah, ini yang bentuk ini kita copy, yang hasilnya kita copy, diletakkan di bagian bawah. Nah, seperti itu. Ini tanda ekivalennya saya pindah di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada dua suku ya, negasi P atau P dan negasi P atau Q. Nah, jika negasi ketemu dengan pernyataan aslinya, ini adalah identitas ya. Jadi berlaku hukum identitas. Dalam hal ini identitasnya akan kita serap ya, kita serap atau kita absorpsi ke dalam pernyataan yang di belakang. Jadi identitas ya, identitas dalam bentuk logika kita konjungsikan dengan ini pernyataan yang di belakang ya. Seperti itu. Ini saya menggunakan hukum identitas ya. Nah, setelah itu di langkah yang ketiga, yang hasil yang kita dapat dari langkah kedua tadi, identitas itu kalau kita operasikan dengan pernyataan apapun ya, baik dalam bentuk operasi konjungsi atau disjungsi, maka hasilnya akan kembali ke pernyataan yang berikutnya ya. Nah, seperti itu. Ya, sama seperti bilangan ya, identitas dalam perkalian kan 1 ya, 1 dikali bilangan apapun maka hasilnya akan kembali ke bilangan itu sendiri. Berlaku juga untuk di sini ya. Jadi saya di sini menggunakan hukum penyerapan.
penyerapan atau absorpsi. Nah, dari ketiga hukum ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa memang hasil akhirnya adalah negasi P atau Q ya. Jadi kesimpulannya memang benar bahwa negasi P atau P dan Q ini ekivalen dengan negasi P atau Q. Inilah yang kita sebut sebagai konklusi atau kesimpulan ya, konklusi. Nah, seperti itu. Ini pembuktian dengan menggunakan aturan ekivalensi yang ada pada tabel ekivalensi di halaman 12. Oke, terima kasih. Setelah itu kita akan berlatih pada soal-soal yang lain ya.